Halo semua, perkenalkan nama saya Vina Putri Widyasari, mahasiswa Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Angkatan 2020 dengan NIM 20463710 TP 12988. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mereview salah satu jurnal protein yang berjudul Effect of the Frying Process on the Properties of Gluten Protein of Utao. Jurnal ini ditulis oleh Roxin Zhou, Chuan San, Haifeng Qian, Yan Li, Hui Zhang, Si Huangqi, dan Li Wang. Diterbitkan tahun 2020 oleh Food Chemistry Volume 310. Berikut yang akan saya ulas dalam jurnal ini meliputi pendahuluan, bahan dan metode, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Pada pendahuluan, ada 3 hal yang akan saya bahas. Yang pertama ada protein ganda, dan menggoreng. Protein digunakan dalam industri makanan karena mengandung komponen struktural penting dari banyak makanan dan nilai gizinya yang tinggi. Kandungan protein pada dalam makanan sangat bermanfaat untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, serta membangun sel dan jaringan tubuh yang baru. Protein nabati merupakan protein yang bersumber dari tumbuhan, seperti padi-padian, sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Gandum adalah salah satu biji-bijian terpenting dalam produk sereal. Protein gluten adalah komponen penting dari gandum dan memainkan peran penting dalam makanan manusia. Nutrisi gandum yang terpenting adalah protein, karena mengandung 10-15% dari total berat. Selanjutnya ada protein gandum. Protein gandum diklasifikasikan menjadi 5 bagian, yaitu albumin, globulin, gliadin, glutenin, dan protein yang tidak diekstraksi. Protein gluten yang paling penting adalah gliadin dan glutenin, karena menyumbang 80-85% dari total protein gandum. Gliadin ikut berpartisipasi dalam pembentukan ikatan disulfida antar molekul dan intramolekul. Glutenin berpartisipasi berikatan silang melalui beberapa subunit melalui ikatan disulfida antar molekul, antara lain High Molecular Weight Gluten in Subunit atau HMWGS dan Low Molecular Weight Glutenin Subunit atau LMWGS. Selanjutnya ada menggoreng. Pada umumnya, menggoreng adalah proses dehidrasi cepat dalam minyak pada suhu tinggi. Makanan yang digoreng sangat populer karena rasanya yang unik dan umur simpannya yang lama. Selama proses penggorengan, komponen utama gandum seperti pati, protein, dan serat pangan saling berinteraksi dan mempengaruhi kualitas produk. Mempersingkat waktu penggorengan dapat mengurangi kandungan minyak dalam makanan yang digoreng. Selanjutnya ada bahan dan metode. Ada 10 hal yang akan saya bahas dalam bahan dan metode. Pertama, ada bahan, selanjutnya ada persiapan sampel, ketiga, ekstraksi protein, keempat, pola SCS batch, kelima, spektroskopi inframerah, transformasi inframerah. Yang keenam, ada kandungan ikatan disulfida. Yang ketujuh, ada penentuan kelarutan dalam larutan yang berbeda. Yang kedelapan, ada pengukuran spektrum fluoresensi intrinsik. Yang kesembilan, ada analisis hidrofobisitas permukaan atau H0. Dan yang kesepuluh, ada analisis statistik. Yang pertama, ada bahan. Tepung terigu, kandungan karbohidrat, protein, kadar air, lemak, dan gluten basah, serta gula, garam, soda kue, dan bahan pengawet. Untuk persiapan sampel, ada formula asli untuk pembuatan yodio adalah tepung, ragi, air suling, soda kue, garam, dan gula. Untuk komposisi dicampur dalam mixer selama 10 menit. Adonan diistirahatkan selama 10 menit, diuleni selama 1 menit, dan diistirahatkan kembali pada suhu 30 derajat Celcius dengan kelembapan 80% selama 120 menit. Terakhir, adonan dibagi menjadi beberapa bagian yang digoreng pada suhu yang berbeda selama 1 menit. Sampel adonan dan youtiao direndam dalam anhidrat ether selama 12 jam, kemudian dikeringkan dan digiling. Sampel disimpan pada suhu 4 derajat Celcius untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya, ada tingkat ekstraksi protein. Kandungan gliadin, glutenin, dan albumin atau globulin diukur menurut metode klasifikasi Osborne.
Sampel 1 gram didispersikan dalam 10 ml air deionisasi. Diombang-ambingkan pada 50 derajat Celcius selama 30 menit dan disentrifugasi pada 3.800 gram selama 20 menit. Endapan didispersikan dalam 10 ml larutan NaCl 10%. Diombang-ambingkan pada 50 derajat Celcius selama 30 menit dengan water bath oscillator dan disentrifugasi pada 3.800 gram selama 20 menit. Kemudian, endapan didispersikan dalam 10 ml etanol 75%. Didiamkan pada suhu 50 derajat Celcius selama 30 menit dan disentrifugasi pada 3.800 gram selama 30 menit. Selanjutnya, endapan didispersikan dalam 10 ml larutan NaOH 0,2%. Diosilasi pada 50 derajat Celcius selama 30 menit dan disentrifugasi pada 3.800 gram selama 20 menit. Sampel 0,05 gram didispersikan dalam 1,5 ml SDS 1,5%. Terombang-ambing pada suhu kamar selama 12 jam dan disentrifugasi pada 12.000 gram selama 12 menit. Selanjutnya ada pola SDS patch. Gel pekat 5% dan gel pemisah 10% digunakan dalam sistem elektroforensis pelat vertikal. Sampel 100 mg didispersikan dalam buffer fosfat 10 ml. Ditambahkan ke buffer pemuat 4:1 dan dipanaskan pada 100 derajat Celcius selama 10 menit. Sampel didinginkan, lalu disuntikan sebagai aliquot ke gel, dan pengujian dijalankan pada 120 volt selama 60 menit. Gel diwarnai dengan 0,1 Cosmos Brilliant Blue R250 selama 10 menit, dan dihilangkan warnanya dengan campuran 10% metanol dan 10% asam asetat beberapa kali sampai strip menjadi jelas. Strip kemudian dipindai pada pemindai. Selanjutnya ada spektroskopi inframerah transformasi inframerah. Spektroskopi inframerah transformasi Fourier atau FTIR adalah metode penting untuk menentukan struktur sekunder protein secara kuantitatif. Setiap spektrum diperoleh dengan menggunakan rata-rata 32 scan pada 4 cm sampai 1 resolusi terhadap latar belakang. Spektrum dianalisis menggunakan Omnic. Selanjutnya ada kandungan ikatan disulfida. Sampel 75 mg didispersikan dalam 10 ml buffer trisglycine ethylene diamin tetraacetic acid atau EDTA. Menentukan kandungan tiol yang dapat diakses, sampel 1 ml diinkubasi dengan 4 ml larutan urea guanidin hidroklorin dan 0,05 ml reagen elemen atau 5,5 ditiobis 2-tetrobenzoic acid atau DTNB dalam TGE sebanyak 4 mg per mililiter yang ditambahkan sebelum absorbansi diukur pada 412 nanometer terhadap blanko tanpa reagen dan sampel elemen. Selanjutnya ada penentuan kelarutan dalam larutan yang berbeda. Sampel diperlukan dengan buffer karena kapasitasnya untuk mengganggu jenis reaksi tertentu, yaitu 0,05 mNaCl sebagai S1, 0,6 mNaCl sebagai S2, 0,6 mNaCl plus 1,5 m urea sebagai S3, dan 0,6 mNaCl plus 8 urea sebagai S4. Sampel 0,6 gram didispersikan dalam 10 ml buffer, diaduk pada suhu 25 derajat Celcius selama 1 jam, dan disentrifugasi selama 20 menit. Kandungan protein dalam supernatan ditentukan dengan menggunakan Cosmos Brilliant Blue G250. Hasil dinyatakan sebagai gram protein terlarut per liter sampel. Selanjutnya ada pengukuran spektrum fluorensi intrinsik. Fluorensi intrinsik protein terutama dikaitkan dengan triptofan, asam amino hidrofobik, sebagai probe fluorensi intrinsik ketika panjang gelombang eksitasi adalah 280 atau 295 nanomikro. Sampel 1 gram diekstraksi dengan larutan asam asetat 50 ml pada suhu kamar selama 45 menit dan kemudian disentrifugasi pada 3040 gram selama 20 menit. Spektrum fluorensi supernatan direkam dengan eksitasi pada 280 nanomikro, rentang pemindaian 200-400 nanomikro, dan lebar celah 5 nanomikro.
Selanjutnya ada analisis hidrofobisitas permukaan atau H0. Hidrofobisitas permukaan protein diukur dengan fluoresensi ekstrinsik menggunakan probe fluoresensi eksternal. Sampel 1 gram diekstraksi dengan larutan asam asetat pada suhu kamar selama 45 menit dan disentrifugasi selama 20 menit. Supernatan diencerkan menjadi 5 gradien konsentrasi. Sampel 4 ml dicampur dengan reagen ARS dan diinkubasi selama 15 menit dalam keadaan gelap. Intensitas fluoresensi direkam oleh spektrometer fluoresensi pada panjang gelombang eksitasi 390 N dan panjang gelombang emisi 470 nanomikro menggunakan lebar celah 5 nanomikro. Selanjutnya ada analisis statistik. Semua percobaan dilakukan dalam rangkap 3. Analisis korelasi dan signifikansi indikator dilakukan dengan menggunakan SPSS 16.0. Tingkat signifikansi ditetapkan sebesar 5% dan data dipetakan menggunakan Origin 2017 dan Crepet Prims 8. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Ada 4 hal yang akan saya bahas dalam hasil dan pembahasan, meliputi distribusi berat molekul, struktur sekunder, hidrofilitas permukaan, dan analisis interaksi kimia. Selanjutnya ada distribusi berat molekul. Proses penggorengan berpengaruh nyata terhadap gluten yang mengakibatkan terbentuknya agregat bulat jaringan gel melalui interaksi antara rantai peptida yang rusak. Jadi yang kiri ini adalah pengaruh suhu penggorengan terhadap kandungan keempat komponen protein gandum. Ternyata setelah digoreng kandungan protein larut garam, gliadin, glutenin berkurang secara signifikan karena agregasi protein dan menjadi bagian dari fraksi tidak larut SDS yang dihasilkan dari denaturasi atau ikatan silang melalui ikatan disulfida. Sedangkan kandungan GMP meningkat dengan meningkatnya suhu penggorengan, karena kandungan GMP berhubungan positif dengan derajat agregasi gluten dan berkorelasi negatif dengan homogenitas jaringan gluten. Oleh karena itu, proses penggorengan menyebabkan jaringan gluten tidak rata dan lebih longgar. Selanjutnya ada distribusi berat molekul. Elektroforensis reduksi SDS-PAGE umumnya digunakan untuk menganalisis distribusi ukuran molekul protein. Jadi yang kiri ini atau gambar yang kedua ini adalah pengaruh suhu penggorengan terhadap profil protein gluten. Intensitas pita elektroforesis yang diamati menjadi lebih ringan setelah penggorengan, sejalan dengan variasi kandungan gliadin dan glutenin yang digambarkan pada gambar yang pertama. Hal ini menunjukkan bahwa protein dikumpulkan tidak hanya melalui ikatan disulfida, tetapi juga interaksi lainnya. Setelah penggorengan, intensitas pita elektroforensis berkurang secara signifikan, tetapi tidak ada pita baru yang muncul. Selanjutnya ada struktur sekunder. Jadi yang kiri ini atau gambar ketiga ini adalah proporsi relatif dari struktur sekunder protein pada suhu yang berbeda dari sampel goreng. Yang A ini atau PSID meningkat setelah digoreng, yang menunjukkan peningkatan agresi protein molekul. Sedangkan yang B ini atau B-turns menurun setelah digoreng, yang menunjukkan bahwa protein terlipat lebih jauh, memungkinkan protein untuk berpolimerisasi ke skala makromolekul lebih mudah. Sedangkan yang C ini atau alpha helix menurun setelah digoreng, karena helix dalam gluten dilepaskan secara bertahap setelah pemanasan. Sementara yang C ini atau kumparan acak menunjukkan tren yang meningkat setelah penggorengan, karena gluten tidak dilepaskan. Selanjutnya ada hidrofilitas permukaan. Yang kiri ini atau gambar keempat merupakan penggorengan menyebabkan penurunan besar H0 yang berbanding terbalik dengan peningkatan suhu penggorengan. Penurunan H0 yang tajam menunjukkan bahwa residu asam amino aromatik pada permukaan gluten tertimbun setelah digoreng. Menurut pola protein SDS-PAGE, penggorengan menginduksi permukaan ikatan protein rantai panjang dan mengubah protein HMB menjadi protein LMB. Akibatnya, penurunan signifikan dalam H0 diamati selama penggorengan. Selanjutnya ada analisis interaksi kimia. Jadi, gambar yang A ini adalah pengaruh suhu penggorengan terhadap ikatan disulfida pada gluten. Ketika suhu penggorengan meningkat, protein LMB beragregasi ke polimer tak larut SDS melalui ikatan disulfida. Namun, pemanasan menyebabkan denaturasi parsial protein dengan gugus hidrofobik menjadi terbuka.
Sedangkan yang B adalah pengaruh perbedaan kelarutan protein dalam pelarut pereduksi yang berbeda. Hal ini dapat digunakan sebagai indikator tidak langsung dan interaksi non-kovalen gluten. Kelarutan gluten dalam buffer S1 dan S2 sangat rendah, menunjukkan bahwa ada sedikit residu asam amino yang dapat terionisasi dan tingkat ikatan ionik yang rendah. Tindakan ikatan ionik melemah ketika suhu penggorengan meningkat. Selanjutnya, untuk gambar yang C dan yang D adalah pengaruh buffer dengan urea konsentrasi tinggi menghambat interaksi hidrofobik antara protein, menghasilkan ekstansi lengkap protein, penghancuran struktur spesial, dan peningkatan kelarutan yang signifikan. Ikatan hidrogen dan interaksi hidrofobik dihancurkan setelah penggorengan, tetapi interaksi hidrofobik masih memainkan peran penting dalam gluten. Selanjutnya, ada kesimpulan. Setelah digoreng, gluten dibuka dan didekomposisi membuat struktur mudah diakses untuk agregasi. Analisis struktur sekunder dan tersier jaringan gluten berubah setelah digoreng, dan interaksi kimia utama dalam jaringan gluten adalah ikatan disulfida dan interaksi hidrofobik. Selanjutnya, suhu penggorengan yang lebih tinggi melemahkan fleksibilitas rantai protein yang mengarah ke jaringan gluten yang lebih longgar. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian review jurnal protein dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.